Ternyata Justin Hubner tidak tinggal diam dengan kekalahan Indonesia melawan Vietnam ya. Ada beberapa mungkin kemarin itu selebrasi yang menyinggung ya, sedikit menyinggung dan mengolok-olok ya. Walaupun seperti itu, Justin Hubner ini memberikan komentar yang cukup elegan sih. Kita tunggu aja di FIFA Match yang akan datang, di kompetisi yang di bawah FIFA. Oke, seperti itu ya. Oke, aku ucapkan terima kasih buat semua sobatku ya, sobat Clipping Bola yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Aku doakan buat kalian semuanya selalu dalam kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku mendapatkan informasi dari YouTube bahwasanya yang menonton video ini banyak sekali yang belum subscribe. Mulai sekarang langsung aja di-subscribe, tekan tombol loncengnya dan komen-komen di bawah juga boleh. Justin Hamner di turnamen yang tidak resmi FIFA kalian bermain sangat bagus. Selamat ya. Kita akan ketemu lagi di kompetisi resmi. Terus jawab dari Hendrio Araujo banyak bicara sekali. Buset, bener-bener ya pemain timnas Vietnam ini guys, menggoreng timnas Indonesia. Setelah kemenangan Vietnam melawan Indonesia dengan skor 3-0, pemain Vietnam ini lagi tengil-tengilnya di sosial media guys. Dia memosting di media sosialnya, dia bilang who is the king? Dan dijawablah oleh Justin Hubner guys, the king we message 15 player. Dan pada akhirnya mereka ini berbalas kata guys. Justin Hubner bilang, di turnamen yang tidak resmi FIFA, kalian bermain sangat bagus. Selamat ya, kita akan bertemu lagi di kompetisi resmi. Pasalnya timnas Indonesia akan bertemu kembali Vietnam di ASEAN FIFA guys. Turnamen resmi, benar-benar resmi dari FIFA ya. Karena turnamen tersebut bisa menurunkan full sekuatnya tanpa terkecuali. Dan Vietnam jangan senang dulu ya. Kalian ini bisa kemungkinan ketemu King Indo di final guys. Jadi kalian jangan senang dulu sebelum menjadi juara. Wow. Buset, bener-bener ya Iya, makanya tuh dari sekarang itu jangan terlalu ya. Tapi nggak apa-apa sih, kan mereka menang ya. Nggak masalah. Kita akan berbalas, kita akan ketemu lagi di lapangan hijau bagaimana ketika Indonesia dengan full squad ya. Kita balas, yakin kita balas ya guys ya. Jadi buat kalian tetap dukung timnas Indonesia ya, jangan dihujat dong ya, jangan dihujat dong. Oke, kita gaskan selanjutnya guys. Laga hidup mati melawan Singapura, timnas wajib kasih segalanya. Seperti yang kita tahu, Indonesia akan bertandang melawan Singapura untuk pertandingan terakhir di fase grup AFF 2026. Kekalahan 0-3 dari Vietnam kemarin jelas menjadi tamparan keras buat timnas. Vietnam kini di puncak klasmen dengan 7 poin, sama dengan Singapura namun unggul jumlah gol, sedangkan Indonesia ada di peringkat ketiga. Indonesia wajib menang agar lolos ke semifinal, sedangkan Singapura cukup main bertahan dan tahan imbang. Setelah Marcelino dipastikan mundur akibat cedera yang ternyata lebih serius dari dugaan, peluang Indonesia dibilang cukup tipis untuk lolos ke semifinal. Menurut kamu siapa yang harusnya menjadi pemain kunci untuk timnas dan apa yang harus diubah oleh pelatih John Herdman di pertandingan berikutnya lawan Singapura? Tulis di kolom komentar. Laga hidup mati melawan Singapura. Terus kali guys, langsung aja buat kalian yang punya asumsi, yang punya opini bisa langsung ya ditulis di kolom komentar ya. Memang ini ya, sedikit agak ya bukan emang berat sih kalau menurut sih dengan sekuat yang kemarin mainnya kayak gitu. Kita juga agak ketar-ketir, agak was-was gimana gitu kan. Walaupun ini sebenarnya ya Piala Ciki. Kita masih bisa membuktikan di kompetisi-kompetisi yang lainnya yang lebih resmi dengan sekuat yang lebih full yang pasti ya. Jadi ya sudahlah. Kita tetap berusaha, kita maksimalkan yang saat ini ada di depan kita. Yang pasti itu guys ya. Buat kalian yang ada ini opini langsung aja komen di pojok di bawah ya, di sekarang juga ya. Langsung aja kita gaskan selanjutnya guys. John Herdman akhirnya mengungkap penyebab utama kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam. Menurutnya, lini pertahanan Garuda bermain terlalu terbuka sehingga memberi banyak ruang bagi lawan untuk menyerang. Kesalahan itu menjadi fokus evaluasi tim pelatih menjelang laga penting melawan Singapura. Herdman ingin para pemain tampil lebih disiplin, menjaga organisasi pertahanan, dan tidak lagi memberikan celah yang mudah dimanfaatkan lawan. Karena jika kesalahan yang sama kembali terjadi, peluang Indonesia lolos ke semifinal bisa semakin berat. Menurut kalian, apakah Garuda bisa memperbaiki lini belakang saat menghadapi Singapura?
John Herdman Ya pasti bisa lah, kalau menurutku pasti bisa, harus bisa ya, yang pasti harus bisa ya. Nah ini yang banyak dihujat guys, di antaranya inilah. Kasihan sih teman-teman ya jangan hujat dong ya, walaupun begitu mereka juga walaupun aku sakit sih. Jujur kekalahan timnas Indonesia hadapi Vietnam kemarin itu masih bikin gue bertanya-tanya bos. Karena timnas Indonesia berangkat ke turnamen ini skuad AFF termewah sepanjang gue hidup bos, bener nih. Betul sekali, pertanyaannya, apakah memang ada yang salah di sepak bola kita? Masih nggak bisa accept gue kita kalah seburuk itu kemarin bos. Lalu aja lah, mari kita bahas bos. Kenapa gue tarik garis besar ke sepak bola kita? Karena realitanya pemain yang main kemarin itu adalah pemain lokal terbaik kita bos. Di luar dari nama-nama naturalisasi. Nama yang paling sering keluar itu adalah Nadeo dan Rizky Ridho nih. Realitanya Nadeo musim lalu itu adalah kiper terbaik di Super League A. Dan itu bukan tanpa alasan. Emang Doi deserve sekali musim lalu kalau lu pada nonton. Tapi kesalahan yang dia lakukan di pertandingan kemarin itu bukan suatu yang baru, itu pernah dia lakuin, sering melakukan suatu gol itu. Dan yang jadi pemikiran gue adalah itu level kiper terbaik itu. Terus soal Rizky Ridho yang first touch-nya jelek, menghasilkan gol untuk Vietnam, kemudian sering out of possession. Tapi ya faktanya Ridho itu back lokal terbaik di Super League A. Setahu gue nggak ada nama lain bos. Terus yang paling sering juga disuara oleh fans timnas Indonesia, yalah Vietnam bangga amat sih, Tuan Jai, Martin, Emil belum pada main itu. Nah dari sini kita udah bisa melihat boy, kita masih ketergantungan dengan naturalisasi, apalagi yang grade A kayak begitu. Even buat lawan tim kayak Vietnam. Berarti apa yang salah? Ada yang salah dengan pengembangan sepak bola kita, terutama talenta lokal. Bahkan kita berkali-kali masuk final dan gak bisa juara, itu bukan tanpa alasan boy. Gue masih stay sama pendapat gue. AFF ini bagi gue sih yang gak penting-penting amat bos. Tapi kalau juara sih gue seneng dan gue berharap juara. Tapi kalau enggak juga ya udah gitu. Cuma yang jadi pertanyaan gue, kenapa pemain kita yang hebat di liga main di timnas kayak begitu? Apalagi levelnya AFF bos. Udah lah boy, kalau menurut kalian gimana deh? Coba tulis di bawah ya. Ya guys, ini adalah hujatan-hujatan yang akhirnya keluar dari netizen kita. Aslinya ini nggak boleh sih, jangan kayak gini lah ya. Nih, kayak gini nih ya. Udahlah ya. Kasihannya Dio ya. Nah, nanti bukan nanti ya, besok ini akan melawan Singapura. Ini Singapura juga nggak mudah ya untuk dikalahkan, tapi kita optimis harus bisa mengalahkan Singapura, guys. Banyak yang mengira Singapura akan menjadi lawan mudah bagi timnas Indonesia. Namun sejumlah pengamat justru mengingatkan sebaliknya. Menurut mereka, Singapura memiliki pertahanan yang disiplin, organisasi permainan yang rapi, dan serangan balik yang bisa sangat berbahaya. Karena itu Garuda diminta tidak mengulangi kesalahan pada laga sebelumnya dan tampil lebih efektif di depan gawang. Pertandingan ini bisa menjadi penentu langkah Indonesia di Piala AFF 2026. Kalau menurut kalian, mampukah Garuda mengamankan kemenangan atas Singapura? Banyak yang mengira. Bagaimana guys? Menurut kalian guys, apakah Indonesia masih mampu untuk mengalahkan Singapura dengan permainannya kemarin? Harusnya dirubah sih. Kalau menurut gue harus dirubah biar bisa mengalahkan Singapura. Begitu guys ya. Nah ini yang tadi ya, yang aku jadiin buat thumbnail ini memang memanas banget. Lihat nih. Cuitan pemain Vietnam di media sosial Nguyen Hai Long yang mencetak gol kedua ke gawang Indonesia mendapatkan sambutan komentar dari Justin Hubner. Siapa rajanya? Justin Hubner menulis, "Raja, kami kehilangan 15 pemain." Balasan dari Justin Hubner tersebut membuat menarik perhatian publik, terutama fans timnas Indonesia yang menganggap pertarungan semakin memanas tidak hanya di atas lapangan saja, melainkan di media sosial juga. Wah, patut kita nanti kelanjutannya guys ya untuk di atas lapangan nanti ya. Jadi buat kalian tetap didukung untuk timnas Indonesia. Ini pemain emang nggak usah diragukan lagi nasionalismenya. Justin Hubner baru aja sindir Vietnam lewat story Instagramnya. Walau gagal bela Garuda karena izin Fortuna Sittard, Hubner kesal lihat Indonesia dihajar 3-0 di kandang. Dia sindir keras Vietnam yang dianggap provokatif dan seperti melupakan kekalahan telak mereka 2 tahun lalu di Jakarta dan Hanoi. Dalam unggahannya via Instagram story, Hubner ngingetin Vietnam kalau 2 tahun lalu mereka pernah dihajar Indonesia di ajang resmi kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka melupakan apa yang kita lakukan pada kualifikasi
kualifikasi Piala Dunia, ujar Hubner sambil nunjukin foto kemenangan Indonesia di SUGBK. Sempat memanas karena sindiran Hubner juga langsung dibalas sama pemain naturalisasi Vietnam asal Brazil. Dengan cuitan yang bilang Justin Hubner terlalu banyak bicara. Mau nobar pertandingan bola? Cek langsung bio gue sekarang. Dan apa yang sudah dilakukan Justin Hubner ini memang benar. Dan seharusnya memang di tim harus ada tipikal kayak Hubner buat bawa mental di lapangan. Ini pemain... Iya, satu lagi ini, aduh, gila sih dia itu tengil banget gak sih? Tengil banget tuh. Di sini gue masih mau ngebahas pertandingan kemarin antara Indonesia melawan Vietnam, di mana pada saat gol kedua pemain nomor 18 ini dengan selebrasi menunjukkan badge. Iya guys, sedih gak sih? Iya, sedih banget gak ya? Sedih ya. 5 hal yang harus dilakukan John Hartman ketika Indonesia bertemu dengan timnas Singapura. Yang pertama, langsung aja ganti Nadio. Ganti Nadio dan berikan kesempatan untuk Cahya untuk menjadi kiper utama timnas. Bukan karena Nadio jelek, bukan. Tapi karena kita melihat 2 pertandingan sebelumnya melawan Kamboja dan juga melawan Vietnam, minim save dan hampir terjadi kesalahan yang sama. Dan kalau kita lihat flashback ke belakang ketika Indonesia melawan Irak juga yang waktu Indonesia kalah 5-1, itu juga minim save. Jadi menurut gua untuk melawan Singapura layak dicoba Cahya Supriyadi. Yang kedua, ganti Jordi Amat dengan Sandy Walsh. Karena menurut gua Jordi Amat sering banget ketinggalan larinya, kalah speed, terutama kemarin waktu Indonesia melawan Vietnam, dan Singapura juga punya pemain-pemain yang punya kecepatan. Jadi akan sangat riskan jika memasang Jordi Amat lagi. Gue lebih setuju Sandy Walsh masuk dari menit awal. Perkuat lini tengah. Ketika Tom Haye dikunci pergerakannya, ketika Tom Haye dijaga pergerakannya, harus ada pemain lain. Dalam hal ini gue harusnya Ivar Jenner yang bisa menggantikan Tom Haye untuk mengatur tempo. Supaya apa? Supaya kreativitas lini serang Indonesia dari lini tengahnya ini bisa terjaga ya. Ketika Tom Haye dijaga. Dan Indonesia harus menerapkan permainan bola-bola pendek. Jangan langsung direct ke Becker. Karena pasti kebaca. Selanjutnya, Indonesia butuh pemain yang berani melakukan penetrasi. Karena kemarin waktu lawan Vietnam ketika Beckham masuk baru tuh Indonesia berani melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti lawan. Jadi menurut gua pertandingan lawan Singapura layak Beckham untuk dipasang dari menit pertama. Selanjutnya, ganti Eliano. Karena kemarin gua ngeliat Eliano udah mulai mentok ya. Susah untuk penetrasi, mungkin bisa dicoba Sadil Ramdhani dengan kemampuan gocekan bolanya, atau mungkin Egy ya, bisa dimainkan lebih awal Sadil atau Egy. Jadi itu 5 hal yang bisa gue berikan masukan atau insight untuk John Hartman. Ya walaupun gak didengerin juga sama John Hartman ya, tapi mudah-mudahan Indonesia bisa berbenah dan menang melawan Singapura dan lolos ke babak selanjutnya. 5 hal. Bagaimana guys, menurut kalian guys? Boleh ya di kolom komentar ya buat kalian yang tahu tentang bola. Kalau aku kan minim banget ya, tapi aku hanya menyajikan informasi buat kalian yang sedikit banget pengalaman tentang bola. Oke, kayaknya segitu aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya. Aku doain yang belum subscribe langsung aja subscribe ya. Yang udah nonton dari awal sampai akhir aku doain selalu sehat, selalu dalam lindungannya dan dilancarkan rezekinya tentunya. Dan juga yang belum subscribe langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap harus semangat untuk mendukung timnas Indonesia.